dia sempat bilang jangan mendikotomikan itu ya. gitu kan. Itu udah benar sebetulnya. Ya. Bang, tapi seolah-olah dia abang seperti musuhnya PSSI, seolah-olah orang berpikiran seperti itu. Apa karena? Dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter sepak bola yang percaya sepak bola Indonesia bisa bangun dari tidur. Dia pikir udah pada paham semua. Walau alasannya ditanyakan oleh elit PSSI. Ya. Saya rasa PSSI juga harus punya sikap ya. Tapi kenapa di November dia ngomongin lain ya gitu. Ya. Memang ini sepertinya yang harus kita luruskan di semua struktur PSSI Bang, mulai dari atas sampai level bawahnya. Halo Sobat Saut Sulawesi News 25, dari Timur Indonesia, kami hadir dengan berita yang lebih berani, lebih cepat, dan lebih dekat dengan fakta. Inilah suara Sulawesi, suara kita semua. Gelombang besar emosi kembali menghantam sepak bola Indonesia, mengguncang fondasi PSSI, dan membuat jutaan pendukung merah putih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar federasi yang seharusnya menjadi tempat lahirnya harapan, bukan sumber kekacauan? Semuanya bermula dari keputusan mengejutkan Erick Thohir memecat Shin Tae-yong, keputusan yang bukan hanya memutus tali kerjasama, tetapi juga memutus harapan publik yang selama ini percaya bahwa perjalanan timnas sedang berada di jalur kebangkitan. The shockwave itu terasa hingga ke seluruh penjuru negeri, memicu kemarahan, kekecewaan, dan pertanyaan tak terjawab. Shin Tae-yong, sosok yang membawa disiplin, pembaruan, dan mental juang, dipecat pada momen di mana bangsa ini sedang menggantungkan harapannya pada tim nasional. Lalu, seakan menambah luka, dua tokoh yang selama ini dikenal vokal, Bung Towel dan Arya Sinulinga, tiba-tiba berada dalam pusaran konflik yang lebih dalam. Iya. Sampai level bawahnya. Sebetulnya saya kan ingin satu bahasa sama mencolek, mengingatkan federasi begini. Soal timnas itu kan kewenangan Exco, benar kan Bang? Betul. Statuta mengatakan itu. Betul. Tapi Exco tentu bukan semua orang teknikal, ya kan Bang? Betul. Dituding sebagai tokoh yang mendorong tumbangnya kembali kursi kepemimpinan PSSI. Bung Towel dengan gaya khasnya yang meledak-ledak dan penuh emosi, mengatakan bahwa keputusan Erick bukan hanya terburu-buru, tetapi juga tidak memiliki arah yang jelas. Ia bahkan bercerita bahwa sebelum keputusan itu diumumkan, ia sempat berbicara langsung dengan Erick, dan dari percakapan itu ia menangkap isyarat bahwa sang ketua umum mulai goyah, mulai kehilangan pijakan, dan mungkin saja mulai kehilangan dukungan dari orang-orang yang selama ini berada di lingkaran dalam PSSI. Sementara Arya Sinulinga, sosok yang berada di Exco dan punya posisi penting dalam pengambilan keputusan, muncul dengan pernyataan yang berlawanan. Ia membantah keras kabar bahwa Exco telah sepakat soal pelatih baru, bahkan menyebut informasi yang beredar sebagai kebohongan. Namun justru di titik inilah publik mulai curiga, karena pernyataan Arya bertabrakan dengan klaim dari Andre Rosiade yang menyebut 10 dari 15 anggota Exco mendukung kembalinya Shin Tae-yong. Ketika saya membayangkan semuanya, saya bukan orang awam yang kemudian melihat sesuatu langsung menerjemahkan. Bersama Save Our Soccer, saya sudah mempelajari tim ini. Benturan narasi ini bak bara yang menyulut api besar, memperkuat dugaan bahwa tubuh Exco PSSI mulai retak, mulai terpecah, dan mulai terbelah menjadi dua kubu yang saling tarik-menarik kepentingan. Bersama Save Our Soccer, saya sudah mempelajari tim ini. Tim ini potensial. Tapi ada riak-riak yang kemungkinan akan terjadi di tengah jalan. Sementara publik yang menyaksikan dari luar hanya bisa mengelus dada, bertanya-tanya, mengapa konflik internal kembali menjadi panggung utama ketika bangsa ini sedang begitu haus akan prestasi? Di media sosial, kemarahan supporter meledak. Ada yang memuji keberanian Bung Towel dan Arya sebagai suara kebenaran yang berani menantang kekuasaan. Tetapi tak sedikit pula yang menilai Erick masih layak mendapat kesempatan karena reformasi yang ia bangun masih berjalan dan membutuhkan waktu. Ketika isu KLB mulai bergema, para supporter semakin khawatir bahwa konflik ini akan berakhir pada kekacauan organisasi, bukannya solusi untuk timnas yang sedang membutuhkan stabilitas dan ketenangan. Situasi ini semakin memilukan ketika kita menyadari bahwa benih-benih keributan ini sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun. Saya melihat benih-benih keributan di tim ini bukan kemarin di Piala Dunia, justru dari Piala Asia Piala Asia di awal tahun. Bahkan sejak gelaran Piala Asia, ketika komunikasi internal tampak kurang selaras, evaluasi tim disampaikan dengan cara yang kabur, dan keputusan-keputusan krusial tidak diambil dengan satu suara yang utuh. Kini, ketika semua persoalan itu pecah di permukaan, publik dipaksa menyaksikan drama yang seharusnya tidak terjadi jika fondasi organisasi dibangun dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa sepak bola Indonesia bukan milik segelintir orang, tetapi milik seluruh rakyat yang mencintai merah putih tanpa syarat. Dan di tengah semua badai ini, kita sebenarnya hanya
hanya ingin melihat timnas berjalan di atas jalur yang benar, dipimpin oleh orang-orang yang tulus, ingin membangun, bukan ingin menang sendiri. Kita hanya ingin melihat generasi muda kita bertarung dengan kepala tegak, bukan terbebani oleh kegaduhan yang datang dari meja-meja rapat para petinggi federasi. Akhirnya, konflik besar ini membawa kita pada satu pertanyaan emosional yang menggantung di udara. Apakah badai ini akan melahirkan perubahan besar atau justru memperpanjang luka lama yang selama ini membelenggu sepak bola Indonesia? Apapun jawabannya, sejarah tidak akan diam. Ia akan mencatat siapa yang benar-benar berjuang demi merah putih dan siapa yang hanya bermain di balik tirai kekuasaan. Jadi sebenarnya tinggal terjemahkan saja. Mohon maaf kalau Bang Arya nggak setuju dengan apa yang saya telaah, silakan saja gitu. Tapi itu ada dari data yang Anda telaah? Ada. Artinya South Sulawesi News 25. Dari Timur Indonesia, kami hadirkan berita akurat, tajam, dan terpercaya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. South Sulawesi News 25, Suara Timur untuk Indonesia.